Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Yustika, NPM 1903011110, kelas Ekonomi Syariah E, mata kuliah Akuntansi Syariah, dosen pengampu Karmida MAK. Tugas ini dibuat untuk memenuhi syarat UAS Akuntansi Syariah. Nah, di sini soal UAS-nya yaitu seperti ini. Ada neraca saldo yang disesuaikan. Nah, untuk instruksinya yaitu membuat laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi dan bagi hasil, jurnal penutup, dan yang terakhir yaitu neraca saldo setelah penutupan, dengan penjelasan sebagai berikut. Laporan laba rugi. Laba rugi adalah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Dalam laporan laba rugi, BPRS Syariah periode Desember 2019 kita harus menghitung atau memasukkan akun pendapatan, beban usaha, pendapatan dan beban non-operasional, zakat, dan pajak. Untuk nominalnya disesuaikan dengan soal. Dan peletakannya juga harus disesuaikan apakah itu di kredit atau di debit. Setelah dimasukkan, kita hitung. Untuk mencari jumlah pendapatan dan jumlah beban, kita jumlahkan nominalnya, maka ketemulah laba usaha. Untuk mencari laba sebelum beban zakat dan pajak, yaitu laba usaha dikurang pendapatan non-usaha. Untuk mencari laba sebelum pajak, yaitu laba sebelum beban zakat dan pajak dikurang zakat. Dan untuk mencari laba bersih, yaitu laba sebelum pajak dikurang pajak. Laporan ekuitas atau yang sering disebut dengan laporan perubahan modal adalah salah satu jenis laporan keuangan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Nah, di sini ada akun saldo modal awal, tambahan modal saham, laba ditahan yang sudah ditentukan, laba tahun berjalan, dan saldo modal akhir. Nah, ini saldo modal awal itu terdapat dalam soal dari soal-soal sebelumnya, lalu dijumlahkan dengan hasil yaitu 756.470.000. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah salah satu laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal yang disajikan pada akhir periode. Nah, dalam laporan posisi keuangan ini terdapat ada kolom aset dan kewajiban, investor tidak terikat, dan modal saham. Setelah semuanya nominal dimasukkan pada tiap masing-masing akun, setelahnya itu dijumlahkan antara kolom aset dengan jumlah kewajiban itu harus balance ya. Dengan keterangan untuk bagian kredit itu diberi tanda min.
Laporan arus kas. Laporan arus kas yaitu menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Nah, dalam BPRS Syariah ini pada periode Desember 2019 ini terdapat laba bersih. Ini sudah terletak dalam soal ya. Penyusutannya sebesar ini. Dan untuk mencari penambahan kas itu laba bersih ditambah dengan penyusutan saldo akhir atau saldo kas 31 Desember 2019 ini sudah terdapat di soal. Nah, untuk mencari saldo kas 1 Januari 2019 yaitu penambahan kas dikurang dengan saldo kas 30 Desember 2019. Hasilnya sebesar 113.100.000. Laporan rekonsiliasi dan bagi hasil. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank yang menggunakan dasar aktual dengan pendapatan dibagi hasil kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Nah, dalam laporan rekonsiliasi bagi hasil ini terdapat jumlah pendapatan usaha utama yang sudah tertera dalam soal. Nah, untuk pendapatan sebelumnya itu 0 ya. Nah, untuk mencari bagi hasil yang menjadi pihak hak bank itu caranya pendapatan pertama ini dikurang dengan pihak-pihak ketiga yang terdapat dalam soal. Nah, bagi hasil yang menjadi pemilik dana sebelum didistribusikan itu terdapat dalam soal sebesar 19 juta. Dan bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana sudah didistribusikan, ini cara mencarinya yaitu dengan bagi hasil pemilik dana dikurang dengan yang belum didistribusikan ini dengan hasil 313 juta. Jurnal penutup yaitu ayat-ayat jurnal yang dibuat pada periode akuntansi untuk menutup perkiraan sementara atau nominal account. Nah, di sini ada kolom seluruh pendapatan. Itu dimasukkan dalam kolom debit. Setelah itu ikhtisar itu hasil dari penjumlahan pendapatan ini yang di debit ini lalu dimasukkan ke kredit. Nah, yang selanjutnya itu beban-beban. Nah, beban-beban itu di kredit. Sedangkan ikhtisarnya itu di debit. Kebalikannya dari pendapatan ya. Nah, setelah itu total dari ini kolom debit dan kredit ini harus balance. Hasilnya yaitu 3.354.200 ya. Ini hasilnya antara kolom debit dengan kredit itu balance. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca yang dibuat setelah penutupan dengan tujuan untuk memastikan bahwa jumlah saldo yang ada di buku besar benar-benar seimbang atau balance. Nah, dalam neraca saldo setelah penutupan ini terdapat aset, utang, modal, dan ditambah dengan laba. Nah, untuk akun aset, utang, dan modal itu disesuaikan nominalnya dengan soal apakah itu di debit atau di kredit. Nah, untuk penambahan labanya itu semua nominalnya dimasukkan dalam kredit. Nah, setelah semua nominal dimasukkan dalam tiap-tiap akun, itu antara debit dengan kredit itu dijumlahkan
dengan hasilnya itu harus balance atau seimbang ya. Nah, di sini totalnya yaitu 9.372.000.000. Ini antara debit dengan kredit itu balance seimbang. Demikian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.